Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara pidana kasus pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dan pasal 499 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan nomor perkara 612/PID-SAT 2024/WDP atas nama saudara terdakwa MZ dan XH pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober tahun 2024. Untuk para hadirin, dimohon menonaktifkan alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu persidangan. Baik, sebelum itu, demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sudah selesai, yang terhormat Yang Mulia Hakim dipersilakan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Yang terhormat Yang Mulia Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Saudara terdakwa MZ dan saudara terdakwa SH dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Dengan ini, sidang perkara pidana dengan nomor perkara 612/PID-SAT/2024/WDP atas nama terdakwa saudara MZ dan saudara SH dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada seluruh pihak yang hadir dalam persidangan, dimohon untuk menjaga ketertiban selama sidang berlangsung. Apakah para pihak hadir di persidangan? Saya meminta panitia untuk memeriksa kehadiran para pihak. Hadir yang mulia, terdakwa saudara MZ dan saudara SH, jaksa penuntut umum saudara Hana Wanita, penasihat hukum saudara Aragon Sudarmojo, serta saksi saudara Salsabila Widodo dan Ratu Merah. Terima kasih. Sebelum mulai pemeriksaan perkara, saya akan menanyakan identitas terdakwa. Saudara terdakwa, mohon disebutkan nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat pekerjaan, status perkawinan Anda. Nama saya Satrio Yumi, saya lahir di Bandung tanggal 31 Januari tahun 2000. Pekerjaan saya wira swasta perkebunan. Saya sudah menikah. Nama saya Muhammad Zidan, saya lahir di Depok tanggal 26 April. Pekerjaan saya buruh pabrik dan saya belum kawin. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Yang mulia, Saudara jaksa penuntut umum, mohon dibacakan surat dakwaan terhadap terdakwa. Dari data-data yang ada serta hasil otopsi dari pihak kepolisian dengan jelas bahwa saudara MZ dan SH telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap saudara RA. Dari tindakan tersebut, saudara MZ dan SH telah melanggar pasal 340 KUHP dan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait pembunuhan berencana, barang siapa sengaja dan dengan berencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Saudara terdakwa, setelah mendengarkan pembacaan dakwaan, apakah saudara memahami dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum? Ya, Yang Mulia, saya mengerti. Apakah saudara penasihat hukum akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan tersebut? Baik Yang Mulia, dengan adanya kasus ini, saya dengan rasa hormat tidak akan mengajukan ekspresi dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut, seperti apa yang dikatakan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum, silakan menghadirkan saksi pertama untuk didengar keterangan. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, saudara disumpah menurut agama yang saudara anut. Mohon mengikuti sumpah yang akan dibacakan oleh berita.
berjanji akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang saya ketahui dan alami, tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Silakan saudara saksi 1 dan saksi 2 jelaskan apa yang saudara ketahui terkait peristiwa. Pada saat kejadian, sekitar pukul 2 siang, korban meminta izin kepada saya untuk keluar rumah karena alasan pekerjaan. Namun pada malam hari, korban tak kunjung pulang ke rumah dan tidak dapat dihubungi. Hal tersebut membuat kami khawatir karena tidak biasanya terjadi. Saya menemukan mayat korban pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 pukul 4 sore di belakang perkarangan Jalan Raya Cipayung. Saya waktu itu berjalan pulang ke rumah dan saya menemukan kejanggalan di tumpukan situ, yaitu adalah mayat korban Bapak RA yang sudah berlumuran darah akibat tertusuk oleh pisau. Saudara saksi, izinkan saya bertanya. Pada saat kejadian, apakah saudara melihat dengan jelas siapa yang melakukan tindakan tersebut? Awalnya saya tidak mengetahui siapa pelaku yang bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap korban. Saya juga tidak menaruh curiga terhadap korban saat dia pergi berangkat bekerja. Tapi saat pihak kepolisian memberitahu saya mengenai bukti otopsi, saya tidak menyangka. Awalnya memang benar korban meminjam uang kepada pelaku dan mereka bersepakat untuk membayar utang tersebut jika korban sudah ada uangnya. Namun ada keperluan mendesak yang harus dibayarin terlebih dahulu. Dan saya tidak mengetahui yang mulia apakah karena faktor internal tersebut, apakah ada masalah lain dengan korban. Tidak mengetahui yang mulia. Apakah pada saat itu saudara juga melihat ada orang lain di sekitar tempat kejadian? Tidak ada yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengenal korban dan terdakwa sebelum peristiwa ini terjadi? Jika iya, bagaimana hubungan saudara dengan mereka? Saya keluarga korban yang mulia. Saya tidak begitu kenal dengan pelaku. Yang saya ketahui mereka hanya sebatas teman. Saya dengan korban hanya sebatas tetangga saja. Saya tidak terlalu mengenali korban. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mohon dilanjutkan keterangannya terkait peristiwa setelah itu. Baik yang mulia. Pada saksi dipersilakan meninggalkan area persidangan dan kembali ke tempat yang sudah disiapkan. Saudara terdakwa, sekarang giliran Anda untuk memberikan keterangan. Jelaskan kepada majelis hakim apa yang terjadi pada saat kejadian sesuai dengan apa yang saudara alami. Pada hari itu yang mulia, saya bersama rekan saya Zidan membuat pertemuan di perkarangan Cipayung untuk memberikan pekerjaan kepada saudara RA. Dan kemudian terjadi pertengkaran saya terhadap korban. Saudara terdakwa, saya izin bertanya pada saat kejadian. Dalam kesaksian sebelumnya disebutkan bahwa saudara sempat terlibat dalam perkelahian dengan korban. Apakah saudara bisa menjelaskan lebih detail apa yang terjadi pada saat itu? Saat kejadian, benar-benar saya sempat terlibat dalam perkelahian dengan korban. Namun perlu saya jelaskan bahwa perkelahian tersebut bukan karena saya yang memulai. Kejadian bermula ketika ada perkelahian kecil antara kami yang awalnya hanya adu argumen. Lalu Satrio mengajak korban untuk ke tempat sepi dan korban dihabisi oleh. Baik, lanjutkan. Apakah saat itu saudara membawa senjata atau alat lain? Ya, saya membawa pisau, tapi saya tidak berniat membunuh korban yang mulia. Hanya semua itu terjadi secara spontan. Saudara terdakwa, mohon diperjelas apa alasan saudara membawa pisau pada saat itu. Apakah ada niatan sebelumnya untuk menggunakan senjata tersebut? Ya, saya membawa pisau karena ada memang pekerjaan yang mengharuskan saya membawa pisau. Saudara terdakwa, apakah pada saat kejadian tersebut saudara berada dalam kondisi yang terpengaruh alkohol atau zat lain yang dapat mempengaruhi pikiran?
Yang mulia, Apakah sebelum kejadian tersebut, saudara dan korban pernah terlibat masalah atau konflik? Ada yang mulia, karena saya merasa kesal kepada RA tidak membayar hutang tangan. Namun pekerjaan yang ia lakukan itu berjalan lancar setiap harinya. Saya geram kenapa hutang tersebut tidak dibayar. Maka hari itu saya salut emosi. saya sendiri tidak ada yang mulia karena saya hanya membantu rekan saya sakit. Jadi, saudara mengakui bahwa ada keterlibatan antara saudara dan korban sebelum kejadian. Ya, yang mulia. Setelah memeriksa barang bukti berupa pisau yang ditemukan di tempat kejadian, apakah terdakwa mengakui bahwa senjata tersebut milik Anda? Jika bukan, dari mana menurut saudara senjata tersebut berasal? Ya, yang mulia. Senjata tersebut kami membawanya sendiri dari rumah. Benar yang mulia. Menurut laporan forensik, korban mengalami luka tusukan di beberapa bagian tubuh. Apakah saudara mengetahui bagaimana luka-luka tersebut bisa terjadi? Terkait dengan luka tusukan yang disebutkan dalam laporan forensik, saya tidak mengetahui bagaimana luka-luka tersebut terjadi pada saat kejadian. Saya hanya memukul kepala dengan kayu. Saya mengetahui sehabis tidak memukul kepala korban sampai pingsan, lalu saya menusuk korban dengan pisau di bagian dada korban yang mulia. Saudara, berdasarkan hasil otopsi yang Anda lakukan, apakah luka yang menimpa korban langsung mematikan atau masih ada korban untuk diselamatkan? Baik yang mulia, izin menjawab, terdapat luka yang cukup dalam di bagian area dada korban hingga mengenai jantung korban sehingga korban meninggal seketika. Apakah ada tanda-tanda bahwa korban sempat melawan atau berusaha menghindar dari serangan? Menjawab yang mulia, tidak ada tanda-tanda perlawanan yang signifikan. Terima kasih atas jawabannya. Mohon lanjutkan keterangannya terkait peristiwa selanjutnya. Baik yang mulia. Baik, kita akan mendengarkan replik dari jaksa penuntut umum. Silakan jaksa. Fakta menunjukkan bahwa saudara telah melakukan pembunuhan dengan cara yang terencana. Berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti yang kami hadirkan, ada ditemukan senjata berupa pisau dan juga bambu. Jelas ada niat dan perencana dalam tindakan saudara. Sebelum kejadian, saudara sudah menyiapkan senjata dan menentukan tempat bertemu dengan korban. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan replik? Terima kasih yang mulia, kami menghormati replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Namun kami tetap berpendapat bahwa tindakan terdakwa terjadi karena keadaan yang sangat mendesak dan tanpa maksud untuk melakukan pembunuhan secara terencana. Jaksa tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan niat buruk. Kami tetap memohon kepada yang mulia untuk memberikan keringanan hukuman karena sesungguhnya isi pasal 28 ayat hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan yang isinya pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Saudara jaksa penuntut umum, kami persilakan untuk menyampaikan tuntutan terhadap terdakwa. Terdakwa melakukan tindakan melanggar pasal 351 KUHP atas penganiayaan yang melibatkan luka berat dan fisik sampai mengakibatkan kematian, dan pasal 340 KUHP dan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 2023 atas pembunuhan berencana dengan sengaja dan perencanaan pembunuhan yang merampas nyawa orang lain, maka terdakwa harus dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup paling lama 20 tahun. Apakah penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan pembelaan atau pledoi? Baik yang mulia, berdasarkan fakta persidangan, kami ingin menegaskan bahwa klien kami bertindak karena terdesak seperti yang dijelaskan oleh saksi-saksi. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf dan merasa bersalah atas perbuatannya. Saya ingin bahwasannya dengan harapan yang mulia, terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, selalu kooperatif selama persidangan dan merupakan seorang laki-laki. Kami memohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan penyesalan terdakwa dan keadaan yang meringankan lainnya. Dengan demikian, pembelaan kami semoga yang mulia berkenan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.
Pembelaan ini singkat, jelas, dan langsung menyampaikan poin-poin penting yang meringankan terdakwa. Baik, pledoi sudah disampaikan. Jaksa, apakah akan memberikan tanggapan? Yang mulia majelis hakim, namun kami merasa perlu meluruskan beberapa hal yang menurut kami tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pertama, kami ingin menegaskan bahwa unsur kesengajaan dan perencanaan dalam pembunuhan ini telah terbukti dengan jelas melalui keterangan saksi, barang bukti, serta rangkaian peristiwa yang telah diuraikan selama persidangan. Terdakwa telah dengan sadar merencanakan tindakan keji ini, dari mulai persiapan alat hingga menentukan tempat waktu pembunuhan. Fakta-fakta ini tidak dapat disangkal dan telah terungkap dengan jelas dalam persidangan. Namun selanjutnya kami akan menolak argumen bahwa terdakwa merasa terpaksa melakukan pembunuhan karena situasi yang dialaminya. Alasan yang dikemukakan tidak sebanding dengan akibat fatal yang ditimbulkan, hingga hilangnya nyawa seorang secara tragis. Perencanaan pembunuhan tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun, termasuk tekanan emosional atau perselisihan pribadi. Dalam hal ini kami tetap pada tuntutan kami, yaitu hukum maksimal sesuai dengan ketentuan pasal 340 KUHP dan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 2023 serta 351 KUHP, yakni pidana mati atau penjara seumur hidup. Mengingat tingkat kesengajaan dan kejiwaan dalam perbuatan ini sangat tinggi. Yang mulia majelis hakim, demi keadilan bagi korban dan keluarganya serta untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa hukum ditegakkan dengan tegas, kami berharap majelis hakim berkenan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya sesuai tuntutan kami. Demikian tanggapan kami, semoga majelis hakim mempertimbangkan dengan jatuh. Terima kasih. Baik, sidang akan ditunda sejenak untuk musyawarah majelis hakim dalam memberikan keputusan. Sidang diskors selama 2 jam. Dibawa kembali. Majelis hakim telah selesai bermusyawarah dan akan membacakan putusan. Mohon semua pihak berdiri. Atas nama hukum dan keadilan, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa MZ dan SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta pasal 351 KUHP. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan pidana seumur hidup atau hukuman mati kepada terdakwa. Saya sependapat dengan putusan yang telah disampaikan oleh yang mulia hakim. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 340 KUHP dan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta pasal 351 KUHP. Oleh karena itu, saya setuju dengan putusan majelis untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Saya setuju dengan keputusan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Ridwan. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, saya setuju dengan hukuman yang akan dijatuhkan. Apakah terdakwa menerima putusan ini atau akan mengajukan banding? Yang mulia. Baik, terdakwa memiliki waktu 7 hari untuk menyatakan banding. Dengan ini, sidang ditutup. Baik, sidang kali ini telah selesai. Kami kasih kepada pihak polisi dengan sidang politik hadirin persilakan mendengarkan proses. Baik, sidang hari ini telah selesai. Kami terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengikuti jalannya sidang hari ini dengan tertib. Kepada yang mulia hakim dipersilakan meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dipersilakan meninggalkan ruangan persidangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses di penjara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia majelis hakim banding dan ini menyatakan bahwa sidang banding perkara pidana nomor 62/PJSAP
2024, BDP atas nama terdakwa Muhammad Fidel dan Saudara Dewi dinyatakan ditolak oleh seluruh umum. Hadirin dimohon menjaga ketertiban selama sidang berlangsung dan menonaktifkan oleh peserta. Apakah para pihak sudah ada di persidangan? Tadi yang mulia terdakwa saudara Muhammad Fidel dan Saudara Dewi jaksa penuntut saudara Ahmad Eka, penasihat hukum saudara Almarhum serta saudara. Terima kasih. Sebelum mulai pemeriksaan, apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Ya, siap. Saudara penasihat hukum terdakwa, silakan sampaikan alasan penuntutan banding. Ya, kami mengajukan dalil atas putusan pengadilan tingkat pertama dengan alasan bahwa terdapat kekeliruan dan penilaian alam bukti dan pertimbangan psikologi terdakwa. Kami juga ingin meminta keringanan hukum atas dasar bahwa terdakwa tidak memiliki dari tindakan yang berubah dan dipengaruhi oleh tekanan mental tempat menjadi utamanya seperti ini. Baik, dasar penuntut umum, silakan memberikan tanggapan atas pengajuan banding. Kemudian terdakwa yang sudah saja angka sudah berdasarkan apa yang ada. Terdapat jelas terbukti melakukan memberikan dan sesuai dengan pasal 40 KUHP dan pasal 459 Undang-Undang 2023. Kami meminta untuk menolak banding dan membuat keputusan yang diambil. Apakah penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan bukti tambahan atas menghadirkan saksi baru? Baik, kami tinggal mengajukan bukti tambahan baru. Namun kami ingin mengungkapkan pengalaman psikologis yang memberikan pandangan bahwa terdakwa dari luar tekanan yang diberikan emosional saat peristiwa terjadi. Terima kasih. Baik, hal tersebut akan dipertimbangkan kembali. Jika tidak ada bukti tambahan lainnya, kita akan melanjutkan pemusyawaratan tersebut. Sidang dibuka kembali. Majelis Hakim telah selesai bermusyawarah dan akan mengajukan keputusan baru. Mohon semua pihak berdiri. Berdasarkan hasil musyawarah dan pertimbangan yang ada, Majelis Hakim memutuskan untuk semua pembanding yang dijatuhkan oleh terdakwa. Dengan demikian, putusan pengadilan tingkat pertama tetap berlaku. Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 340 KUHP dan pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Saya sependapat dengan keputusan yang disampaikan oleh yang mulia ketua. Tidak ada alasan hukum untuk keluar terlibat. Saya juga setuju dengan keputusan majelis. Semua fakta dan bukti mendukung bahwa hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian, sidang banding ini ditutup. Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Sidang selesai. Baik, sidang hari ini telah selesai. Kami terima kasih kepada pihak yang mengikuti dalam yang bukti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.